Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita bersyukur buat karya Tuhan dalam hidup kita, karya keselamatan yang Tuhan berikan, yang membuat kita memiliki anugerah hidup yang kekal. Kasih karunia yang berlimpah dalam hidup kita sampai hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat karya salib yang kau nyatakan bagi kami. Engkau mati mencurahkan darahmu menembus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, sehingga engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-mu yang dapat memanggilmu ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur engkau sertai kami, engkau jagai kami sampai hari ini. Engkau lindungi kami, engkau pelihara kami dengan kasih setia. Kami bersyukur kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima layakan kami menjadi anak-anak tebusan, umat kesayangan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh baik. Kami sembah, kami sembah. Terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan. Kami sembah, kami sembah, ya Aba, ya Bapa. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan segala isinya, menjadikan kami semua manusia. Kami bersyukur, Kau mengasihi kami, Kau mau mati bagi kami, Kau menebus hidup kami, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Engkau kasihi kami, Kau terima kami apa adanya. Sungguh kami bersyukur padamu. Sebab itu Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu. Hanya padamu kami percaya, hanya padamu
sangat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama dari segalanya, lebih daripada emas, perak, dan permata. Kami sembah kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau jadikan kami umat kesayangan-Mu, anak-anak yang Kau kasih. Melayakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Aba, Bapa.
katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan Engkau lebih dari segalanya bagi kami Tuhan. Bahkan lebih daripada emas, perak, dan harta dunia. Sebab itu bawa hati kami lebih dekat kepadamu dan bukan melekat kepada perkara-perkara duniawi. Sehingga kami boleh berjalan semakin hari, semakin kuat di dalam kasih karunia-Mu. Hidup kami tidak ditentukan oleh harta duniawi dan keadaan yang terjadi. Tapi sungguh hidup kami ditentukan karena Engkau sendiri Allah yang menentukan, menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau menebus kami dengan diri-Mu sendiri. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam kasih-Mu, melekat di dalam hati-Mu. Sebab sungguh Engkau lebih dari apapun juga. Dan Engkau tak akan tergantikan oleh siapapun juga. Kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang menjagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami, Engkau pelihara kami dan Engkau berkati kami. Sebab itu betapa hati kami bersyukur kepadamu, dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan lagi bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi. Dan kami mau terus berjalan bersama-Mu Bapa, menikmati sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah firman-Mu menerangi langkah kami, menuntun hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Heng. Oke, terima kasih Pak Heri. Shalom Bapak Ibu semua. Halo. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sharing firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Roma 2 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan saya bacakan, mari kita simak sama-sama ya. Karena itu hai manusia, siapapun juga yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi
kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Terima kasih firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini. Dan kita renungkan bersama-sama dan kita sharingkan bersama-sama. Pada pagi hari ini firman Tuhan dengan perikop hukuman Allah atas semua orang. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari panggung dunia di mana kita hidup, ada suatu realita yang tidak dapat kita sangkal atau pungkiri, di mana seseorang dapat dengan mudah menilai orang lain, tetapi begitu sulit menilai diri sendiri. Dengan pengertian lain, ada orang yang begitu pintar menilai orang lain, tetapi tidak begitu bodoh menilai diri sendiri. Ada sebagian orang yang merasa hidupnya lebih benar dari orang lain. Dan tentu sikap-sikap ini menyebabkan seseorang dengan mudah menghakimi orang lain. Persoalan ini menjadi sorotan dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat Kristen di Roma terdiri dari berbagai latar belakang. Ada Kristen Yahudi dan non-Yahudi, yaitu Kristen Yunani. Kelompok-kelompok Kristen ini masing-masing mempunyai ukuran tentang kebenaran yang sangat fundamental. Mereka mengklaim bahwa dari pihak kelompok mereka lah yang dibenarkan dan diterima oleh Allah. Sehingga pandangan yang berbeda tentang siapa yang dibenarkan ini telah menyebabkan begitu banyak perselisihan di antara kedua kelompok besar, dan jika situasi ini dibiarkan tentu akan menghambat perkembangan kekristenan.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, di pasal 1 telah kita perhatikan bahwa Rasul Paulus telah meletakkan dasar iman bagi orang percaya dengan satu pemahaman yang berdasar bahwa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik orang Kristen, Yahudi maupun non-Yahudi. Yang artinya keselamatan bukan hanya dikhususkan kepada satu golongan atau kelompok, tetapi pada setiap orang percaya dan melakukan setiap kehendak Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus lebih berspesifik, dia mau membungkam kesempitan berpikir dari orang Kristen Yahudi yang ada waktu itu merasa sangat istimewa dan jadi umat pilihan Allah, di mana Abraham sebagai bapa leluhur mereka beranggapan bahwa warisan Abraham, Taurat Musa, warisan hukum Taurat Musa menjadi garansi mereka akan dibenarkan dan diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Cara berpikir ini membuat orang Kristen Yahudi dengan mudah menilai dan menghakimi orang yang ada di luar mereka. Dengan begitu mudah juga ia menuding orang lain, menyalahkan orang lain, atau mereka boleh mengata-ngatain orang lain. Pemahaman inilah yang dibongkar Rasul Paulus terhadap orang Kristen Yahudi karena hidup di bawah kuasa dosa. Tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh karena kehendak hukum Taurat atau mendengar hukum Taurat. Tetapi karena sampai kapanpun manusia itu tidak dapat memenuhi secara total akan hukum Taurat itu. Rasul Paulus hendak menegaskan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia hanya boleh dibenarkan oleh kasih karunia Allah dan hanya beriman kepada Yesus Kristus. Maka dengan alasan ini tidak ada orang dapat memegahkan diri, apalagi menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Maka Bapak, Ibu, Saudara, pokok penting yang benar, Rasul Paulus hendak katakan, jangan saling menghakimi dan menganggap diri kita lebih benar, lebih baik dari orang lain. Karena setiap orang telah berdosa di mata Tuhan. Barang siapa yang menghakim orang lain, pasti ia berhadapan dengan hukuman Allah. Kita harus tahu juga bahwa Allah itu jujur dan tegas dan adil dalam memberi hukuman. Karena Allah begitu kudus dan suci, maka karena kesucian dan kekudusannya membuat semua orang tidak dapat mengintervensi Tuhan dalam memutuskan dan mengadili suatu hukuman. Allah itu berlangsung jujur karena berdasarkan apa yang dilakukan seseorang. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Menabur kejahatan dan segala bentuk dosa, apalagi kepada seorang yang menghakimi sesamanya suatu perbuatan dosa. Tetapi orang juga melakukan dosa yang sama, maka ia tidak luput dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat 4, Rasul Paulus menggambarkan tentang kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelegaan hati Allah. Allah begitu sabar menghadapi manusia yang jahat. Bahkan karena kasih karunia yang besar, ia merelakan anaknya
yang tunggal Yesus Kristus disalibkan sebagai pengganti dosa manusia, supaya manusia boleh hidup benar dan beriman kepada Allah. Maksud Rasul Paulus adalah harusnya dengan kemurahan dan kesabaran Allah itu kiranya boleh membuat manusia menyesal dan bertobat dari dosanya. Tetapi karena kekerasan hati manusia, merasa diri paling benar dan keegoisan membuat seseorang sulit mengakui kesalahan dan keberdosaannya. Dari firman ini, dan beberapa poin penting yang dapat kita ambil. Poin yang pertama yang saya dapatkan, Tuhan melarang kita jadi hakim atas orang lain. Karena manusia mempunyai kecenderungan hidup dalam dosa. Karena ada kemungkinan besar kita salah menilai orang lain. Lebih baik dari mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan waktu kita lebih banyak menilai orang lain atau menghakimi orang lain, dan waktu lebih sedikit menilai pribadi kita sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan poin kedua, jangan menganggap diri kita paling benar daripada dan yang paling hebat. Dan Bapak Ibu, jangan kita pikir kita sudah menjadi Kristen tapi tidak melakukan firman Tuhan dan beriman setia kepada Yesus, tidak bisa bebas dari penghukuman Allah. Poin yang ketiga, kesabaran dan kemurahan Allah. Bapak Ibu, sebentar atas kesabaran dan kemurahan Allah sebagai kesempatan untuk bertobat dan segala bentuk kejahatan. Yang poin yang keempat, Allah adalah hakim yang adil. Artinya Allah tidak pilih kasih atau memandang bulu, baik orang kaya maupun miskin, di hadapan Allah itu sama. Manusia dibenarkan karena iman, ya, bukan karena berbuat baik, kaya atau miskin. Dalam penghakiman nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang kita buat di dalam dunia ini. Apakah kita menghasilkan buah atau kita tidak menghasilkan buah sesuatu yang berguna. Bapak Ibu semua, marilah kita tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup ini, dalam kekristenan kita, sebagai gaya hidup memberitakan kabar baik kepada semua orang, dan boleh menjadi berkat bagi semua orang, dan jangan menjadi batu sandungan bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Ahe yang sudah menyampaikan sharing firman beberapa poin dari apa yang kita baca. Jadi dari perikop ini kita belajar seperti apa yang Ko Ahe tadi katakan. Satu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak menjadi hakim bagi orang lain, karena kita juga masih bisa melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kesalahan. Nah, dan poin penting dari perikop ini juga seperti apa yang Pak Ahin tadi sampaikan di poin yang terakhir, bahwa Tuhanlah hakim yang adil. Yang kalau di ayat yang ke-6 kita baca, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang digambarkan di ayat-ayat berikutnya, kalau orang di zaman perjanjian lama, ya bangsa Yahudi yang punya hukum Taurat yang diberikan oleh Allah, mereka melakukannya, ya mereka akan dibenarkan. Tapi kalau mereka nggak melakukan, ya mereka akan mendapatkan hukuman.
Tapi sebaliknya, kepada orang di luar Yahudi yang sebenarnya mereka tidak terikat dengan hukum Taurat, tapi kalaupun mereka melakukan apa yang tertulis di hukum Taurat, mereka juga akan mendapat kebenaran dari Tuhan. Sama seperti kalau di perjanjian baru, firman Tuhan katakan, Allah itu menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang, mau orang baik, mau orang jahat. Nah, jadi keadilan Allah itu bukan seperti keadilan faham dunia. Kalau adil itu, kalau semua dikasih satu, itu adil. Nah, dibagi sama rata itu adil. Enggak. Tapi keadilan Allah itu dibuktikan, dinyatakan personal. Kalau kita lakukan hal yang salah, ya kita akan terima konsekuensinya. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang benar, kita juga akan terima konsekuensinya. Nah, tapi secara khusus, pagi hari ini kita juga mau bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. Tapi sekali lagi, seperti yang berkali-kali juga saya katakan, lebihnya kita dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus itu, lebihnya atau bedanya itu cuma satu, yaitu terletak pada karya keselamatan. Tapi kalau hal-hal yang lain, ya Tuhan itu tetap Tuhan yang adil. Contohnya seperti ini, kok ada orang yang di luar Yesus bisa punya uang banyak, tapi sebaliknya kenapa ada di dalam Yesus, tapi miskin dan susah hidupnya? Ya selain tentu mungkin ada unsur yang lain, tapi unsur yang paling sederhana contoh gini, ya iyalah, sekalipun mereka nggak percaya Yesus, tapi mereka melakukan hukum firman yang Tuhan sendiri tetapkan. Orang yang rajin itu akan kaya. Nah, jadi kalaupun dia di luar Kristus, di luar Yesus, tapi kalau dia rajin bekerja, dia kaya. Sebaliknya, orang Kristen, kalaupun dia ada di dalam Kristus, tapi kalau dia malas-malasan, ya miskin. Karena firman Tuhan aja bilang, orang yang nggak mau bekerja, jangan makan. Nah, tentu ada banyak hukum-hukum lain yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kalau kita baca tadi, bukan karena hukum Tauratnya, tapi apakah karena engkau melakukan atau tidak, terlepas engkau bangsa Yahudi atau tidak. Dan begitu juga dengan kita kan hidup di dalam hukum kasih karunia hari ini. Nah, hukum kasih karunia itu membuat kita menerima anugerah yang hidup kekal. Tapi untuk hal-hal yang ada di dalam dunia ini, ada begitu banyak hukum yang Tuhan sudah tetapkan, hukum alam, terus firman Tuhan, dan sekali lagi Tuhan itu Tuhan yang adil. Ayat yang ke-6 dengan jelas katakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatan kita. Sekali lagi nih, bukan bicara tentang keselamatan. Karena kalau keselamatan, anugerah hidup kekal, itu 100% itu anugerah. Bukan karena perbuatan kita. Makanya ingat prinsip mendasar bahwa kasih Allah itu nggak bersyarat. Tapi janji Tuhan, janji Allah itu bersyarat. Nah, jadi pagi hari ini ya seperti apa yang Ko Ahim tadi sampaikan, satu, kita diingatkan jangan menjadi hakim bagi orang lain. Karena kita juga masih bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, ingat Tuhan itu hakim yang adil. Makanya mungkin Bapak Ibu ingat saya pernah cerita bagaimana sih kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu. Kan kalau kasih itu nggak mau menghukum sebenarnya, karena kasih. Tapi keadilan kalau salah ya harus dihukum. Nah, bagaimana Allah mempunyai kasih dan keadilan pada waktu yang bersamaan. Dan kita tahu itu dinyatakan Allah melalui yang namanya pengorbanan. Nah, maka kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Allah menyatakan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di kayu salib di dalam pribadi Yesus, dan olehnya kita menerima anugerah hidup kekal. Itu 100% dari Allah. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita. Tapi selain daripada keselamatan itu, hal-hal yang lain
tetap berlaku keadilan Allah. Seperti contoh yang saya katakan tadi, orang yang rajin, ya pasti dia akan punya duit lebih banyak dibanding orang yang malas. Orang yang jaga kesehatan, makannya teratur, ya hidupnya pasti akan sehat. Tapi sebaliknya, walaupun kita anak Tuhan, menerima anugerah hidup kekal, tapi makan nggak dijaga, olahraga juga enggak, ya gudang penyakit hidup kita. Jadi jangan sampai kita kebablasan. Karena ingat, Tuhan itu hakim yang adil, yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan prinsip ini masih berlaku sampai hari ini. Untuk seluruh aspek hidup kita. Sekali lagi, kecuali satu hal, yaitu tentang keselamatan. Nah, makanya mari kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang keblinger, kebablasan di dalam kasih karunia, tapi kita tetap tinggal di dalam disiplin anugerah. Karena di dalam kasih karunia, jangan pernah lupa Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Jangan lupakan ayat yang ke-10. Ya lagi kenapa? Ya, Allah mengasihi kita. Makanya dia mau mati bagi kita. Tapi ingat, dia juga hakim yang adil, yang akan membalaskan setiap perbuatan kita. Karena hukum alam itu ada yang namanya kausa prima. Hukum sebab akibat. Seperti kemarin juga saya singgung, kalau saya tanya, oh itu kita boleh buat dosa. Bukan soal boleh buat dosa, kita masih bisa buat dosa. Tapi ingat, setiap perbuatan dosa itu ada akibatnya. Jangan berpikir kalau di dalam kasih karunia apapun yang kita lakukan akan jadi aman. Oh enggak. Tapi mari firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan menghakimi orang lain. Dan yang kedua, ingat, Tuhan itu tetap hakim yang adil. Sama seperti seorang bapak atau orang tua kan, menjadi orang tua yang adil bagi anak-anaknya seperti saya pernah katakan. Adil bukan berarti anaknya yang SD, SMP, SMA dikasih uang saku yang sama, enggak. Tapi keadilan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Jadi seperti kemarin Pak Ramli juga ingatkan, jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Sehingga kita hanya hidup satu sisi ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Wah, Allah kan mengasihi. Nah, artinya kita nggak ingat bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang adil. Kalau kita melakukan hal yang salah, ya kita akan tanggung akibatnya. Jangan sampai tertipu Bapak Ibu. Karena sekali lagi, itu katakan keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Allah itu kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Jadi mari terus jaga hidup kita seturut dengan firman Tuhan, supaya kita terus bertanding dalam pertandingan iman, dan kita mencapai garis akhir. Oke, Tuhan memberkati. Mungkin di antara Bapak Ibu ingin menambahkan sesuatu, apa yang Bapak Ibu dapat, silakan. Atau mau cerita apa yang dialami sepanjang hari kemarin tentang merenung firman Tuhan. Di area mana iblis masih sering menggoda kita, menipu dan menyerang kita. Nah, hari ini kita diingatkan lagi, jangan sampai kita lakukan hal yang salah. Karena ingat, Tuhan adil. Oke, Tuhan memberkati. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menyembah-Mu dan meninggikan dan memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman buat pagi hari ini Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun status kami dan jabatan kami Tuhan, siapapun kami ini ya Bapa, apapun kejahatan yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil,
Engkau tidak akan meluputkan segala kejahatan yang kami lakukan ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ya Bapa, Engkau hakim yang adil ya Tuhan. Engkau memberikan kami suatu hal yang benar ya Tuhan, apabila kami melakukan sesuatu hal yang benar di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah hakim yang adil di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami akan terus melakukan kebenaran di dalam hidup kami ya Tuhan, dan juga kami tidak mau menghakimi orang di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih buat Ko Aheng ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Ko Aheng, Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu, dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan pelihara istri dan juga anak-anaknya ya Bapa. Kami serahkan Ko Aheng ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini juga buat setiap kami yang hadir ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati hidup kami, Tuhan terus ada di dalam apapun yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar yang dalam perjalanan juga ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang tutup bungkus perjalanan mereka, Tuhan lindungin, Tuhan sertain, sampaikan mereka dengan selamat dimanapun mereka akan pergi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Siregar dan Bu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan juga memberkati kami ya Tuhan. Tuhan juga melindungi kami, Tuhan menyertai hidup kami Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami ya Tuhan buat berhasil ya Pak. Tuhan juga pelihara istri, anak, suami Tuhan, setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami, Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus turun atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, presiden kami, wakil, menteri-menteri, dan juga gubernur, bupati, bahkan sampai ke RT ya Tuhan. Biarlah pemerintahan kami terus berjalan Tuhan dengan takut akan Engkau Tuhan, untuk membawa bangsa dan negeri kami ini lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waheng, silakan tutup dalam doa. Terima kasih. Mari kita bersama dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas kasih-Mu telah melingkupi kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ada dalam keadaan kuat dan sehat dan diberkati oleh Engkau karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau selalu menasihati kami dalam setiap firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa praktekkan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia dan beribadah, dan terus merenungkan firman-Mu, supaya yang hidup kami ya Tuhan. Teguhkan iman kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami sembah, kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh yang ada di Koram Dion ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, supaya hari ini, apa yang kami lakukan ya Tuhan, baik yang berusaha, yang pelayanan, maupun apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, mereka melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pasti Engkau berkati buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, juga Bapa di surga kita semua. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua sudah terima berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.